dibanding Ki A. Jadi TQ ini dia itu 1. Nah, Ki A nya dari Ki ke A nya dia 2. Terus sedangkan titik R terletak di sisi TC dengan perbandingan TR banding RC sama dengan 2/1. Jadi di sini R-nya TR itu jadi TR-nya di sini dia 2, jadi R ke C-nya itu dia 1. Terus jika F terletak di sisi TB, di mana RS yaitu dengan CB, besar sudut TSI adalah, nah kita mau nyari sudut si TSI. Nah kalau kita gambar tuh kayak gini contohnya. Jadi ini titik titik Q-nya. Jadi ini TQ Ki A. Nah terus di sini ada titik si si R-nya. Ini S-nya. Jadi di sini TR sama TS itu dia sama tingginya. Nah, terus selanjutnya di sini jadi gambarnya tuh kayak seperti ini, terus dia dapat sudutnya di sini. Nah, di situ kita mau cari sudutnya. Nah, yang pertama kita cari pakai TQ sama dengan 1/3 dari TA. Kenapa dia TQ sama dengan 1/3 dari TA? Karena dia di sini 1, sedangkan kita misalkan di sini adalah rusuknya itu 3 cm. Jadi dia itu 1/3 dari si TA-nya. Sedangkan 1/3 TA-nya itu 3. Kita coret, kemudian hasilnya 1. Nah terus yang kedua sama juga kayak gini. Dia 2/3 ya. Dia buat di sininya. Nah ini sama dengan 2/3 dari 3 dengan 2. Nah ini kan dia TS sama dengan TR sama dengan 2 di sana. Nah kalau kita contohkan di gambar sini itu kan dia dari soal berupa segitiga sama sisi. Jadi dia sama. Nah di sini kita misalkan dia tuh R sama S. Jadi T ke S sama T ke R itu sama aja angkanya 2. Karena di sini T ke R itu adalah 2. Nah terus di sini kita mau nyari dari Q ke S-nya ini. Dari si Q ke S-nya. Terus kita dapat sudutnya tuh di sebelah sini. Jadi di sini QS kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kenapa dia 1 kuadrat? Dia pakai yang di sini 1 kuadrat sama di sini 2 kuadrat, karena kita mau nyari yang ininya berapa kan rusuknya itu berapa. Itu dikurang 2 kali 1 kali 2 cos pi/3. Nah pi/3 ini kita dapat dari sini. Pi/3 sama dengan, nah 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kuadrat kali 2 dia sama dengan 4. Nah buat cos pi/3, cos itu pi itu kan 180 berarti dia 180 dibagi 3, dia jadinya di sini cos 60 derajat sama cos 60 derajat itu dia sama dengan setengah. Nah 4 bisa bagi 2. Nah 1 ditambah 4 itu 5 dikurang 2. Jadi dia menghasilkan 3 cm. Jadi di sini rusuknya 3. Nah
Jadi hasilnya sin 60. Nah sin 60 itu ya kan berapa sih? Setengah akar 3. Jadi dia setengah akar 3 per akar 3. Ini bisa kita coret akar 3 ini. Jadi sampai dengan setengah. Nah di sini kan hasilnya setengah itu dapatnya. Nah karena apa namanya? Nah sin setengah itu jadi ini kan masih sin. Nah sin setengah itu pasti sama dengan 30 derajat. Sedangkan di sini mintanya tuh pi. Nah pi itu kan di 180. 180 bagi berapa tuh yang hasilnya bakal 30. Nah di sini 180 bagi 2 sama 90 kan nggak mungkin. Di sini 180 bagi 3 itu dia 60 juga nggak mungkin. Di sini 180 bagi 4 juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin banget. Nah terus yang memungkinkan ini adalah dia karena dia 180 bagi 6. Nah ini pi per 6 180 per 6 adalah 30. Jadi yang memungkinkan adalah hasilnya E pi per 6. Nah, tadi kan cara panjangnya ya. Sebenarnya kita bisa dapetin sudut ini dengan cara yang lebih gampang. Karena kita kan udah tahu nih, dia bagian sini tuh 1 dan bagian sini 2. Kita tahu kalau ini tuh segitiga siku-siku kan. Berarti di sini tuh ada 90 derajat di sebelah sini. Nah, karena kita tahu derajat ini tuh pi per 3, berarti kan dia sama aja kayak 60 derajat kan. Terus dia itu apa? 90 derajat karena dia siku-siku. Lalu otomatis satu segitiga kan 180. Berarti di sini kita tinggal tambah total sini 60. Dan kita udah tahu di sini 60 derajat, di sini 90 derajat. Berarti untuk segitiga kan kita butuh 180 derajat. Berarti di sini sudut yang sebelah sini tuh 90 derajat. Jawabannya oke. Sudah. Mau 3. Di sini ada soal nomor 2. Soalnya 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD. Jika titik E berada pada garis BC dengan BE Udah. Gak apa-apa, lanjut aja. jika titik E berada pada garis BC dengan BE banding EC sama dengan 1 banding 1 dan titik F berada pada garis TE dengan TF banding FE sama dengan 1 banding 3, maka panjang proyeksi FE pada ABCD adalah berapa kali sisi ABCD. Nah kita tahu di sini 5 segi 4-nya mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD. Jadi kita misalin dulu panjang sisinya ini X. Nah tingginya kan ini dari T ke O. Karena dia tingginya sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD, berarti panjangnya 2X. Nah jika titik E berada pada garis BC dengan BE banding EC sama dengan 1 banding 1. Karena perbandingannya sama, maka dia di tengah-tengah antara B dan C. Di sini garis E. Dan titik F berada pada garis TE. Ini kita tarik garis dulu. F-nya di sini dengan perbandingan TF-nya 1 dan FE-nya 3. Yang ditanya berarti panjang proyeksi F dan E jika dibandingkan dengan sisi ABCD atau sisi AB. Nah, jika dilihat dari sini, kan ini ada 5 T ABCD. Nah, tadi kan di sini ada E-nya, di sini ada F. Kalau misalnya kita mau nyari proyeksi FE, kan sudut F-nya di sini. Nah, berarti proyeksi itu harus sejajar sama titik AC-nya. Berarti dia F aksennya ada di sini. Tarik garis, berarti F aksennya di sini. Ya. Nah, ini kan udah kebentuk segitiga nih. Kalau ini dikeluarin, segitiganya jadi ini. Di sini T, di sini O, di
dua segitiga ini nih sebangun atau enggak. Kalau misalnya kita lihat di sini, sudut TOE akan sama dengan sudut F aksen E, karena dia sama-sama siku-siku, yang artinya sama-sama 90 derajat. Nah, sudut OCE akan sama dengan sudut FE aksen, karena sudutnya sama-sama DE. Dan terakhir sudut Nah, yang kedua, sudut OTE akan sama dengan sudut F aksen FE, karena sudut OTE kan ada di sini, sudut F aksen FE ada di sini, artinya sudut ini sehadap dan sudutnya sama. Dan yang terakhir, sudut TEO akan sama dengan sudut FE aksen, karena sudutnya sama-sama di kiri. Nah, berarti bisa kita simpulin kalau kedua segitiga ini adalah segitiga sebangun. Kalau segitiga sebangun berarti semua perbandingan sisinya akan sama. Jadi bisa ditulis sisi TO atau rusuk TO banding rusuk FE aksen akan sama dengan rusuk TE banding FE sama dengan rusuk OE banding rusuk F aksen E. Nah, kita kan mau nyari F aksen E ini, dan kita akan fokus. Saya mau kita cari kan F aksen E ini. Nah, kita fokus ke perbandingan ini aja, karena kalau kita pakai ini tuh nggak diketahui sama sekali dua-duanya. Nah, maka TE ini kan nggak diketahui. Per FE ini kan tadi udah ada perbandingannya ya. FE nya 3, berarti 3/4 TE. Ini FE nya, jadi 3/4 TE sama dengan OE nya kan tadi kan AB ini X. OE ini kan setengah dari panjangnya si AB, makanya ditulis di sini OE nya setengah X per F aksen E nya misalnya. Ini bisa dicoret, jadi ini tinggal naik ke atas 4/3 sama dengan setengah X per F aksen E. Ini tinggal dikali ulang, jadi 3/2X sama dengan 4F aksen E. Jadi 3/2X dibagi 4 dengan F aksen E. Ini sama aja kayak 3/2X dikali 1/4 dengan F aksen E. Ini kan 3/8 X sama dengan F aksen E. Udah ketemu nih F aksen E nya. Nah, kita balik ke yang ditanya. Yang ditanya kan ini, panjang proyeksi FE jika dibandingkan dengan sisi AB. F aksen E nya kan tadi 3/8X, AB nya X, X nya tinggal dicoret, berarti panjang proyeksi FE itu sama dengan 3/8 kalinya sisi ABC. Jadi jawabannya 3/8.